Halo semua, selamat datang di channel Research Brief. Pertama-tama kenalin gue Christian, seorang UX sekaligus marketing researcher. Lewat channel ini gue pengen ngobrolin soal research di dunia bisnis, baik itu UX research maupun marketing research. Kok kesannya berat ya? Enggak, tenang aja. Semua yang akan dibahas di sini akan dibahas secara singkat, tapi tetap padat dan berisi. Jadi harapannya channel ini bisa jadi tempat kita sharing-sharing, tempat kita belajar sama-sama untuk tentang research di dunia bisnis ini. Di episode pertama kali ini, gue akan ngobrolin soal apa sih pentingnya research, apa sih pentingnya ngelakuin research di dunia bisnis. Gue mau nanya dulu deh, berapa banyak sih teman-teman di sini yang pernah ditanya atau malah nanya pertanyaan kayak gini? Ngapain sih ngelakuin research? Lama, mahal. Ini kan bisa dijawab pakai insting aja. Oh, familiar lah ya. Bisa tinggalin di komen buat yang sering ditanya kayak gitu. Nah, kali ini gue akan coba jelasin kenapa sih kita perlu ngelakuin research. Gue akan coba jelasin dulu analogi tentang sebuah kapal yang pengen mencapai sebuah tujuan dengan jalur tercepat. Makanya dia butuh pengarah atau dalam hal ini peta dan kompas. Ini sama banget kayak kalau kita lihat perusahaan atau bisnis entity. Perusahaan ini pasti pengen mencapai tujuan bisnisnya dengan jalur yang paling efektif. Makanya mereka butuh pengarah. Apa sih pengarahnya? Research. Research bisa kasih tahu arah atau mau belok kemana, atau mau strategi kayak apa yang paling efektif. Bayangin kalau nggak ada pengarahnya, bisa nyampe nggak ke tujuan? Bisa aja sih, mungkin aja nyampe. Tapi bisa jadi effortnya atau usahanya yang dikeluarkan, investasi yang dikeluarkan lebih besar dibanding kalau pakai research. Bisa juga nggak nyampe sama sekali. Ada juga kemungkinan itu. Kenapa? Karena kan benar-benar nggak tahu arahnya kemana. Bisa jadi nyasar. Gitu. Nah, konkretnya kayak gimana ya research ini membantu bisnis? Ada 3 hal. Yang pertama, research itu akan membantu membuat kita ngasih produk yang memang dibutuhin sama pengguna kita. Jadi kita nggak bikin produk yang asal-asalan, tapi memang sesuai dengan kebutuhan pengguna kita. Kita ambil contoh ojek pangkalan. Ini kan keluhan-keluhan yang dulu sering kita denger lah ya. Atau mungkin kalau pelanggan ojek pangkalan sampai sekarang masih denger lah ya. Harganya nggak pasti. Helm suka nggak ada. Suka susah ditemuin. Tempatnya ngacak lah ya. Tempatnya kita nggak tahu di mana. Terus dari sisi abang ojeknya juga balik. Habis nganternya kita suka kosong. Kan jadi rugi baliknya gitu ya. Terus ngetemnya kelamaan karena nunggu penumpang. Ini semua hasil kita ngobrol atau research ke pengguna kita gitu ya. Pengguna ojek pangkalan. Nah, ini semua masalah ini ditangkap sama sebuah perusahaan dan akhirnya mereka memberikan solusinya yang memang sesuai tepat guna. Yaitu oleh Gojek gitu. Ini contoh konkret banget. Nah, peran research yang kedua adalah meminimalkan resiko. Apa sih maksudnya? Resiko di sini tuh lebih ke investasi besar yang udah dikeluarin, tapi ternyata produknya akhirnya nggak laku. Rugi dong ya. Nah, untuk meminimalkan resiko itu, makanya dibutuhkan research. Kayak gimana sih emangnya? Kita lihat dulu. Ini ada sebuah grafik. Ini adalah hubungan biaya yang dibutuhin dengan waktu peluncuran. Semakin dekat ke waktu peluncuran, tentunya biaya yang dikeluarkan akan makin besar. Misalnya biaya-biayanya adalah biaya bahan baku, infrastruktur, marketing, kalau buat apps, biaya coding, itu semua kan biaya-biaya yang kalau udah mau launching makin besar dong biayanya, karena investasi yang kita keluarkan makin besar. Nah, terus peran research gimana? Research akan ngasih tahu sebelum produknya launching, kita tes dulu sebenarnya performanya beneran akan laku atau enggak. Makanya itu untuk meminimalkan resiko. Jadi kalau udah di research dulu, kita tahu apa yang harus ditingkatin dulu sebelum di launching.
Launching kan berarti beneran kita udah invest besar-besaran ya, tanda petik gitu ya. Nah, kalau udah invest besar-besaran, bisa jadi tahu-tahu nggak laku, kan rugi bandar gitu ya. Makanya research akan dilakukan di awal-awal saat produk development atau pengembangan produk. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah research itu akan membuat kita tetap inovatif. Dengan research kita tahu tren terkini yang disukai pengguna tuh apa. Terus kita jadi bisa tetap ngelakuin inovasi. Jadi nggak pernah ketinggalan zaman. Ini contohnya ya. Contohnya adalah Apple. Produk yang kita tahu lah ya. Produk yang selalu jadi bahkan trendsetter. Selalu jadi dianggap selalu inovatif gitu ya. Mereka mulai dari mungkin sebelumnya ada lagi, tapi ambil dari tahun 98 deh, iMac generasi pertama. Mereka berkembang menjadi ada iPod di tahun 2001, lalu ada laptopnya dengan MacBook di 2006. Ini yang fenomenal, iPhone di 2007, lalu iPad, lalu terakhir Apple Watch. Kita nggak tahu tahun depan bisa jadi apa lagi. Ya iPhone aja setiap tahun bisa ada yang launching baru ya, iPad juga. Ini semua kenapa bisa terjadi? Karena mereka tetap melakukan research ke penggunanya supaya mereka tahu sebenarnya yang dibutuhin penggunanya sekarang apa. Karena zaman terus berubah kan, teknologi juga maju terus. Terus apa yang bisa dilakuin lagi? Karena kan mereka juga banyak kompetitor ya, kayak gitu. Jadi kalau disimpulkan, kenapa sih melakukan research? Ada 3 keuntungan lakuin research buat sebuah bisnis. Yang pertama, kasih produk yang memang pengguna mau. Yang kedua, meminimalkan resiko produknya nggak laku. Yang ketiga, tetap inovatif. Jadi kebayang ya, penting banget research itu di dunia bisnis. Tanpa research, bisnis kayak jalan tanpa mata. Nggak tahu nih mau ke arah yang mana. Dengan adanya research, maka bisnis ini lebih terarah menuju tujuannya. Jadi investasi yang dikeluarin juga lebih optimal. Kayak gitu. Makanya research itu adalah kepingan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Terima kasih udah nonton episode kali ini. Di episode berikutnya kita akan lebih banyak ngobrolin soal gimana sih praktek-praktek research di dunia bisnis. Cara-cara yang dipakai apa aja sih, metode-metode yang dipakai apa aja sih, terus best practice-nya apa sih untuk research di dunia bisnis ini, baik UX maupun marketing research. Kita juga akan coba ngundang teman-teman praktisi di dunia research supaya bisa lebih banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.